Rekam belum? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Radif Aswadik, biasa dipanggil dengan Radif. Jadi pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan seorang narasumber hebat pada pagi hari ini, yaitu salah satu guru matematika saya di waktu SMAN 19 Bungo. Jadi hari ini saya sudah berada di SMAN 19 Bungo, tepatnya di Blok E, Bukit Sari, yaitu di daerah Jujon Gilir, Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi. Nah, adapun dari tujuan wawancara pada kali ini, Bu, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk merekam wawancara kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk wawancara di sini itu mengenai tentang pembelajaran digital. Bagaimana pembelajaran itu diterapkan dan bagaimana implikasinya terhadap siswa. Oke. Jadi kita perkenalan dulu lah, ibunya dulu boleh. Mungkin Perkenalkan, nama saya Arisa Septiana, tapi biasa dipanggil Ibu Ica di SMA 19 Bungo. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Mungkin untuk pengalamannya, Bu, atau sebelumnya pernah ngajar di mana gitu? Untuk pengalaman mengajar saya ya, ini sekolah pertama semenjak saya lulus ya dari Universitas Negeri Padang ya tahun 2022. Jadi dari tahun 2022 saya mengajar sampai sekarang. Jadi ini sekolah pertama saya mengajar pengabdian saya setelah lulus ya. Jadi dari kurang lebih hampir 4 tahun saya sudah mengajar di sini di SMA Negeri 19 Bungo. Oke, untuk jabatan spesifiknya yang sekarang itu sebagai apa? Kalau jabatan ya sebagai guru magang saja ya. Kalau untuk tugas yang lain ya untuk pembina O2SN Matematika, OSN Matematika, kemudian juga ada pembina sanggar tari juga ya, sanggar seninya di sini. Itu saja sih. Oke. Mungkin kita langsung saja masuk kepada instrumen dari wawancaranya di sini, Bu. Jadi untuk planning pertama itu dari literasi digital untuk asesmen dan evaluasinya. Yang pertama itu kita akan mengenal dulu tentang praktik asesmen digitalnya itu. Nah, untuk soal pertama, Bu, apakah Ibu pernah gitu menggunakan asesmen berbasis digital dalam pembelajaran gitu? Oke, untuk asesmen digital ya, kalau untuk itu Ibu pernah menggunakan aplikasi Quizizz atau yang biasa berbasis game seperti itu ya. Anak-anak kan juga sukanya ya hal-hal yang menyenangkan, apalagi di matematika. Itu Ibu sudah pernah menggunakannya. Kemudian ada juga aplikasi yang Google Classroom ya, Google Classroom juga sudah pernah Ibu gunakan untuk pengumpulan asesmennya atau tugas-tugasnya. Kemudian membuat proyek pembelajaran anak-anak tersebut ya, membuat video pembelajaran, mereka membuat materinya di slide atau di Canva atau di PowerPoint seperti itu, kemudian mereka yang menjelaskannya ya dirangkum dalam sebuah video pembelajaran. Oke, mungkin untuk selanjutnya, apa tujuan utama dari penggunaan kuis daring tersebut misalnya? Kalau menurut Ibu ya, selain kita melihat capaian hasil pembelajaran mereka, tentunya bertujuan juga melatih digital mereka ya, kemampuan mereka dalam menggunakan, memanfaatkan Androidnya atau memanfaatkan HP-nya. Jadi itu sih tujuannya, selain mencapai mengukur ya capaian pembelajarannya, dan juga bisa melihat bisa nggak anak-anak ini untuk menggunakan HP-nya tersendiri untuk pembelajaran dan proses pembelajaran. Oke, terus selanjutnya seberapa sering sih asesmen digital itu dilakukan dalam satu semester misalnya? Oke, kalau Ibu sendiri sih nggak terlalu sering ya, soalnya kalau proses pembelajaran matematika ini kadang kita ngelihat materinya juga. Ada yang cocok kita gunakan materi menggunakan digital tadi, ada yang harus kita jelaskan secara detail di papan tulis. Jadi kalau sering atau enggaknya ya tergantung materinya dalam proses semester itu juga melihat kondisinya juga ya, mana materi yang bisa kita ambil untuk digitalisasi. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana menentukan jenis soal dalam kuis daring misalnya? Ibu membuat soal dengan kuis daring, nah itu bagaimana cara Ibu menentukan soal? Ya, menentukannya. Tentunya harus
harus sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kemampuannya. Kan sebelumnya kita sudah memberikan contoh soal saat pembelajaran itu berlangsung ya. Ya kita lihat kemampuan anak-anak itu sudah sampai mana soal yang bisa dikerjakan atau yang ada yang tingkatannya lebih susah juga ibu pakai ya kadangnya, yang kemampuannya sudah analisis gitu, ada yang gampang juga ibu campur lah. Nah, jadi kelihatan nanti mana capaian yang belum bisa mereka capai, mana yang soal yang bisa mereka capai. Baik. Selanjutnya di sini apakah tersedia gitu variasi bentuk soal selain pilihan ganda? Misalnya kan ada yang setuju kayak tidak setuju misalnya. Ada yang pendapat ini bisa diperkuat gitu. Iya. Ada seperti pernyataan-pernyataan ya di dalam logika matematika itu kan ada ya berupa pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu juga kalau di kuisis itu bisa dipilih itu benar atau salah. Kemudian ada juga uraian singkatnya, jawaban singkat. Itu bisa juga sering digunakan seperti itu. Variasikan bentuk soalnya. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada planning selanjutnya, itu tentang desain dan kualitas instrumen ya. Nah, bagaimana kita itu dapat memastikan kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran misalnya? Bagaimana kita memastikannya ya? Kalau tentunya kita melihat kembali materi apa yang sudah kita pelajari. Kalau asesmen itu biasanya penilaian di akhir ya. Materi apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita lihat lagi tujuannya apa, sudah sesuai nggak, misal tujuan pembelajarannya mereka bisa memahami materi tentang trigonometri misalnya, ya kita harus sesuaikan materi itu, konsep trigonometrinya sudah bisa nggak mereka duduki dengan memberikan soal seperti pemahaman apa itu trigonometri, apa saja yang ada di dalam trigonometri, itu seperti itu. Selanjutnya, apakah pernah gitu dilakukan analisis terhadap butir soal dari hasil kuis digital misalnya? Analisis ya karena kita juga waktu dalam mengajar itu sangat singkat ya. Kadang ibu perhatikan banget nih butir soal tersebut cocok atau enggak. Kadang ibu langsung aja ibu berikan sih, jujur ya langsung ada ibu berikan. Kurang karena waktu tadi waktu tadi. Nah, apakah tersedia gitu rubrik digital untuk tugas proyek atau portofolio gitu? Kalau rubrik tetap ibu siapkan, apalagi kalau video pembelajaran seperti itu, apa sih kriteria yang bagusnya gitu ya, dilengkapin seperti apa. Kadang proyek-proyek seperti itu anak-anak kadang asal-asalan ya, buat asal sudah aja, asal jadi aja. Tetap ada mana yang mendapatkan nilai A nanti, yang bagus, yang sempurna, atau ada yang biasa aja, tergantung dari tampilan. Tentu ada rubrik yang digunakan. Oke. Selanjutnya, bagaimana proses penilaian menggunakan rubrik digital tersebut? Kalau rubrik digital sendiri ya belum ada ya, ibu gunakan langsung kayak namanya juga masih manual ya, penilaiannya masih manual, belum ada yang berarti belum rubrik digital belum, karena ibu masih penilaian secara manual. Oke. Kita lanjut kepada planning selanjutnya, itu tentang umpan balik dan analisis hasil. Nah, di sini apakah siswa itu menerima feedback Bu otomatis setelah mengerjakan kuis misalnya? Dapat langsung feedbacknya? Dapat feedback seperti nilai ya yang langsung keluar gitu ya. Akan dia langsung mendapatkan kalau untuk quizzes ya, kalau biasanya gunain quizzes seperti itu, mereka akan melihat skornya mereka masing-masing ya. Jadi siapa yang jawabnya paling cepat dan benar, tentu skornya paling tinggi. Jadi mereka juga ada rankingan juga ya, di quizzes itu ada ranking siapa yang 1, 2, 3. Itu bisa kalau untuk penggunaan aplikasi quizzes tadi itu bisa mereka lihat langsung. Oke. Selanjutnya di sini apakah feedback itu hanya berupa skor atau disertai pembahasan juga, misalnya ada keterangannya di situ? Kalau untuk digital yang ibu pakai ya belum ada feedbacknya, paling yang bahas secara manual tadi. Yang kalau matematika tentu harus ibu jelasin ya kenapa jawabannya seperti ini. Kadang ibu jawab detailnya di papan tulis, itu ya feedbacknya secara manual saja ibu jelaskan, nggak ada langsung tertera di situ jawabannya ini. Belum ada ibu gunain digital yang kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini bagaimana analisis hasil belajar itu dilakukan melalui sistem digital? Analisis hasilnya Ya, analisis hasil belajar. Hasil belajarnya melalui digital mungkin
bisa tadi Google Form tadi ya, Ya. kita bisa merefleksi sambil mengevaluasinya. Jadi ibu juga kirim link Google Form seperti itu, terus ibu minta tanggapan dari mereka bagaimana dari soal tersebut, ada kesusahan atau kesulitan dari jawab soal tersebut, itu juga ibu kirimkan. Jadi mereka bisa, kita bisa melihat ya beberapa namanya, terus ada rinciannya juga, namanya, penjelasannya di situ, apa yang mereka kendala yang mereka rasakan ya. Itu ya bagian dari analisis sih menurut ibu. Terus apakah data hasil asesmen itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya? Tentu ya. Tentu ya, karena kalau tidak kita analisis hasil pembelajaran, kita nggak tahu anak Ya, ini sudah siswa paham itu udah belum memahami gitu. Iya, ternyata anak ini belum paham materi ini, kita udah lanjut materi selanjutnya, kan belum bisa Iya. itu kan. Oke, selanjutnya kendala apa yang sering muncul dalam penggunaan asesmen digital? Kendalanya tentu kalau digital kita nggak bisa dapat respon secara Ya. langsung ya, kita masih menunggu respon tersebut, kemudian belum lagi kendala jaringan. Ya, benar. Akhirnya itu yang paling faktor utamanya kan, jadi nggak bisa langsung dapat respon secara langsung. Ya, nunggu mereka untuk inputnya, nunggu jaringannya lagi. Oke, ya, kita masuk pada planning selanjutnya tentang portofolio. Di sini, apakah siswa itu memiliki portofolio digital? Kalau di SMA? Kalau portofolio kalau untuk khusus SMA sih nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kalau balik ke gurunya masing-masing, tergantung pengumpulan tugasnya mau seperti apa, berupa langsung kah atau berupa digital kah, bisa ada juga. Kalau ibu ya pernah ibu gunain pengumpulan video pelajaran tadi, kemudian juga kalau daring ibu mengumpulkan melalui Google Classroom tadi, kemudian bisa ibu nilai jadi berikan skor juga di situ. Ada sih portofolio. Kemudian platform apa yang digunakan untuk menyimpan karya siswa? Tadi Google Classroom kan kesimpan semua ya. Oh, Kemudian semua. kalau portofolio ya mungkin G Drive, yang Google Drive itu bisa juga disimpan di situ. Tapi kadang ibu juga pernah tuh minta mereka untuk mengupload di akun media sosial seperti Oh, YouTube, jadi Instagram. Kalau Instagram media sosial seperti itu mungkin kurang ya. YouTube ibu pernah YouTube upload di YouTube, jadi linknya bisa kita akses, ya, bisa kita nonton kapanpun. apakah siswa itu melakukan refleksi diri dalam portofolio? Kalau untuk refleksi tetap ibu minta atau ibu lakukan ya refleksi itu setelah mereka mengumpulkan portofolionya atau tugasnya berupa proyek video tadi, tetap ibu lakukan refleksi apa kendalanya, apa yang kalian rasakan dengan menggunakan digital ini tadi. Ya, kalau siswa ya sambil merefleksi bersama lah kalau secara terlihatnya ya. Kalau sendiri mereka sendiri ya mungkin tentu ada mereka melakukan. Oke, baik. Nah, bagaimana guru itu memberikan komentar atau evaluasi? Ya, secara langsung tadi Secara langsung. ya, karena ibu juga bisa kita tonton 1 atau 2 video di kelas, kemudian setelah kita Berarti ibu yang langsung, terbaik apakah ibu ada kayak ibu menonton sendiri gitu, terus ibu komentar di boleh bawahnya? ya, itu juga pernah ya di komentar YouTube misalnya. Nah, Ya. mungkin kurangnya ini Gitu. bisa ibu, jadi mereka melihat komentar atau evaluasinya Ya. di komentar itu sendiri, atau di kelas juga ibu lakukan evaluasi dan refleksi. Oke, kita masuk pada bagian D tentang etika digital, keamanan dan jejak digital di sini. Nah, pada planning pertama itu tentang etika berinternet di sini. Apakah sekolah itu memiliki pedoman etika digital untuk di sekolah? Kalau sendiri etika digital nggak ada tertulis ya. Nggak ada tertulis. Nggak ada yang tertulis ya rasa ibu, karena selagi mungkin ada mungkin atau ibu yang kurang tahu, tapi kalau untuk etika digital ya tentunya kalau tidak mencemar nama baik sekolah dalam digital dunia maya atau segala macam ya pasti ada sanksi digitalnya kalau ada yang seperti itu. Kemudian bagaimana edukasi etika digital itu diberikan kepada siswa? Ya, kalau selama ini ya belum
belum ada sih kayak sosialisasi Iya. secara langsung kepada anak penggunaan gadget yang baik atau apa. Nggak ada, cuman ya dari setiap guru pasti akan mengingati hal itu Iya. ya. Setiap guru secara pribadi mengingatkan menggunakan digital dengan Bagaimana baik. etika Iya, berdigital dengan bagaimana baik. etika menggunakan HP-nya di Iya. sekolah seperti apa. Apalagi sekarang kan nggak bawa diperbolehkan ya. Oke, sebenarnya apakah pernah terjadi pelanggaran etika dalam pembelajaran daring? Misalnya? Pembelajaran daring Pelanggaran etika. dalam pembelajaran daring misalnya. Mungkin kalau untuk hal yang fatal nggak ada sih, belum ada. Cuman hal-hal kecil. Nah, anak-anak ini kalau dikasih HP biasanya kadang Ya, buka yang lain. searching ya, searching. buka malah googling, tanya ChatGPT atau segala macam. Itu sih mungkin kendalanya atau pelanggaran yang bisa bapak ibu gurunya yang biasa dilakukan atau yang ditemuin ya di kelas itu. Oke, kita lanjut ke pada planning selanjutnya, yaitu tentang keamanan data dan privasi. Nah, bagaimana perlindungan data siswa itu dilakukan, Bu? Kalau untuk data sendiri ya paling mereka mengakses lewat email ya. Nah, email kan kalau kita nggak punya apa-apa atau hal yang lain berupa selain dari email, itu kan datanya tetap terjaga ya, jadi nggak bisa kita ganggu privasi mereka. Soalnya, apakah orang tua itu diberi informasi terkait penggunaan data digital? Ya kalau orang tua pasti tahu ya bahwa penggunaan anaknya bawa HP ke sekolah, kemudian memang khusus untuk belajar. Kemudian grup WA orang tua dan apa namanya sekolah juga ada itu di sama humasnya, perwakilan kelasnya juga ada. Kemudian apakah guru itu memahami kebijakan privasi platform misalnya? Tentu ya, kadang ada berupa apa namanya link yang nggak bisa kita akses, boleh kita batasin aksesnya, harus izin dulu kayak di G Drive itu kan Iya, ada ya, G Drive bisa bisa kita minta akses. minta akses atau gimana, itu kan bisa kita harus buat seperti itu. Nah, apakah perlu terjadinya penyalahgunaan akun, Bu? Pernah gitu terjadi penyalahgunaan? Belum ada ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada planning hak cipta dan plagiarisme di sini. Nah, bagaimana guru itu menjelaskan plagiarisme kepada siswa? Ya, tentunya kalau plagiat seperti ini kadang anak-anak ini ngambil materinya, ngambil yang udah jadi gitu ya. Download udah langsung dibuat. Kalau ibu pasti ibu ingatkan ya, karya kalian sendiri atau pemahaman kalian sendiri mengenai materi itu, kemudian kalian masukkan lah, ciptakan sendiri, buat sendiri, jangan ambil, karena ya ibu lebih suka yang mereka yang isi suara sendiri itu lebih lebih original ya, lebih nggak ada terikat plagiatnya, karena mereka yang take video sendiri, mereka yang mengisi suara sendiri, kemudian materinya ya mereka yang lengkapin sendiri sesuai pemahaman mereka. Kemudian apakah siswa itu diajarkan citasi digital? Citasi kayak kita mengutip itu. Referensi. Ya, oke. Ibu sering ingetin ya hal-hal kayak gitu, jangan lupa ya dikutip, kalau misalnya kalian ngambilnya dari ini kalian kutip itu dari mana. Ibu kadang udah ngingetin, kadang ya anak-anak ini kan lupa, karena beberapa ada kok yang mencantumkan sumber materinya dari mana. Nah, kemudian apakah guru itu menggunakan materi berlisensi Creative Commons? Tentu kita ini sebagai guru ya dituntut kreatif terus ya, sebenarnya update terus gimana cara proses pembelajarannya. Ya tentunya ibu juga belajar juga ya sebagai guru, memahami zaman sekarang, memahami anak-anak yang harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi juga. Iya, tentunya anaknya bisa ini, kita harus juga bisa. Gitu. Jangan sampai gurunya lebih kalah daripada anak-anaknya. Tentu ya. Kemudian bagaimana penanganan kasus plagiarisme? Belum terdeteksi ya plagiat ini. Mereka memang sejauh ini kalau sama ibu pribadi mereka ya mengusahakan tugas itu juga sendiri, karena sudah ibu ingatkan dari awal ya. Oke. Kemudian untuk di bagian planning selanjutnya, di bagian jejak digital, apakah guru itu menyadari dampak jejak digital profesional? Kalau jejak digital ya paling kalau kita upload di media sosial yang agak luas ya pasti akan ada ya, kayak YouTube itu akan tersimpan sampai kapanpun ya, dan bisa ditonton. Nah tentunya mereka juga akan paham akan hal itu. Ibu juga sebagai guru paham itu nanti bisa ditontonnya kapanpun berkali-kali, jadi bisa jadi arsip lah untuk dia.
Oke. jejak Kemudian digitalnya. apakah siswa itu diberi pemahaman tentang dampak jejak digital? Iya. Kalau ibu sendiri ya, makanya buat yang bagus, ibu Hmm. selalu ingatkan, buatlah tugasnya yang bagus, yang kalian upload itu yang bagus, yang kreatif, yang menarik, mana tahu ada yang nonton yang Iya. lain ya. Kemudian itu juga di masa depan kalian akan melihat tugas Hmm. sekolah kalian, loh zaman saya sekolah, Oke, saya ini pernah gitu. kayak gini gitu. Itu ibu ingatkan. Nah, kemudian di sini apakah ada kebijakan penggunaan media sosial? Kalau di sekolah nggak ada sih. Pembatasan gitu kayak penggunaan media Kalau- sosial jangan terlalu sering. Kalau itu pribadi ya, Pribadi, oke. secara pribadi lah kita Oke. ingatinnya. Tapi kalau di sekolah tentu ada himbauannya, makanya sampai sekarang sekolah udah kalau nggak penting itu memang nggak diperbolehkan membawa HP ke sekolah, kecuali memang ada materi khusus yang memang harus menggunakan HP baru diizinkan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian C tentang teknologi digital untuk pembelajaran. Pada planning pertama di sini tentang penggunaan LMS ya, berbasis pengumpulan kayak tugas itu, Bu. Ya, Nah, apakah sekolah ini menggunakan LMS resmi? Kak? ada sekolah Ada. sudah ada. Ada. Oke. Kalau dulu pas COVID ya ada menggunakan Google Classroom itu aja sih. Oke. Kemudian fitur apa saja yang paling sering digunakan itu? Misalnya di Google Classroom tadi Ya, itu saja sih. Kalau sekarang Google Classroom digunain juga. masih digunakan. Masih kalau memang misal deadline tugasnya misal harus dikumpulkan kadang-kadang Di jam mau sekian. jam ini tetap dimasukkan, Oke. digunakan. Kemudian apakah LMS atau Google Classroom tadi itu digunakan untuk interaksi atau hanya distribusi materi saja gitu? Paling distribusi, nggak ada interaksi sih. Interaksi kan sekarang udah ada grup WA. Oke. Jadi untuk pengumpulannya saja di Nah, situ. oke. Kemudian kita lanjut kepada planning selanjutnya tentang aplikasi pendukung. Nah, aplikasi apa saja yang digunakan untuk video, kuis atau kolaborasi? Kalau aplikasi ya tentu aplikasi editing gitu ya. Hmm. Kalau untuk biasa digunakan kalau ibu sendiri itu Canva. Kalau Canva itu udah pakai lengkap ya, bisa kita masukkan materinya juga di situ, bisa kita masukkan videonya juga di situ, itu udah lengkap editingnya. Bisa apa namanya? Kita isi suara juga bisa langsung di situ. Kalau ibu sih lebih sering gunain Canva sih. Oke. Nah, bagaimana pemilihan aplikasi dilakukan? Pemilihan ya, Apakah tentunya menggunakan Canva? Wah, tentunya banyak ya aplikasi sebenarnya pendukung kayak gitu, Kayak Kahoot juga ada. Kahoot ada juga, tapi apa namanya gampang diakses. Gampang Nah, diakses. tentunya gampang diakses, Dan juga lebih mudah digunakan. mudah digunakan. Oke. Kemudian apakah aplikasi mendukung tujuan pembelajaran secara optimal, Bu? Apakah mendukung aplikasi itu? Tentu, kalau menurut ibu mendukung ya, karena bisa ibu juga gunain, gak usah gunain PPT lagi ya, aplikasi PowerPoint yang ada di Word itu nggak jarang ibu gunain lagi, karena udah ada Dan di juga Canva. dari Canva itu ada gambar-gambarnya, Animasinya Ya, menarik, itu yang membuat tampilannya. siswa jadi tertarik Ya, juga. benar-benar. Oke. Kemudian di sini kita lanjut kepada planning selanjutnya tentang integrasi teknologi. Nah, di sini. Apakah teknologi terintegrasi dalam RPP atau modul ajar? Ya, tentu penggunaan teknologi tentu digunakan ya, kadang selain yang teknologi yang simpel aja, penggunaan Infocus itu masuk digital juga ya. Penggunaan laptop tadi, penayangan video nanti dalam proses pembelajaran itu termasuk juga, tidak cuma HP saja. Tentunya bagaimana kita itu dapat memastikan teknologi itu mendukung proses belajar? Memastikannya ya, balik lagi ke pribadi masing-masing ya, seorang guru itu mereka tentu pilihannya ada mau secara manual ataupun teknologi, dan ibu pun nggak selalu menggunakan teknologi. Tadi ada mungkin beberapa materi ibu jelaskan secara manual di papan tulis, ada yang memang materinya sulit untuk dipaparkan atau banyak gambar misalnya, atau dengan video mereka lebih bisa memahaminya, ya ibu gunain Infocus tadi. Oke. Kemudian untuk kendala terbesar dalam integrasi teknologi itu apa? Satu, karena berada di wilayah yang Jauh cukup ya? jauh ya dari Apalagi, perkotaan. ini wilayah 3T. Iya, sangat termasuk jauh. perbatasan ya, Ya, batas perbatasan provinsi antara- Jambi dan Sumbar. Jadi jaringannya kadang susah diakses. Akses ke kota pun juga Akses ke jauh. kotanya juga jauh. Kemudian apa-apa alat segala macam atau bahan-bahan praktek itu sangat sulit untuk Oh, didapatkan oke. juga, karena nggak
harus keluar dulu baru bisa, karena di sekitar sini sulit, kalau apalagi barang-barang yang sulit didapatkan, tugas-tugas yang sulit. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup Bu, tentang reflektif gitu. Apa yang perlu ditingkatkan dalam literasi digital di sekolah ini? Kalau menurut Ibu ya banyak sekali yang harus ditingkatkan lagi, khususnya di sekolah ini. Terutama ya yang paling sulit itu adalah memastikan memang anak itu menggunakan digital dengan baik. Kadang bukan kita menyalahkan siswanya atau menyalahkan anak, enggak, cuman perlu perhatian khusus ya, perlu diperhatikan banget atau perhatikan lagi penggunaannya, memang digunakan sebagai proses pembelajaran, bukan hanya untuk main-main saja ya. Kemudian peningkatan, nggak semua mapel juga ya untuk menggunakan digital, ini ya beberapa kali harus ditingkatkan lah, setidaknya anak mengenal apa itu dunia digital, bagaimana penggunaan gadget yang baik, nggak cuma games saja atau cuma media sosial saja yang mereka ketahui, tapi juga banyak sekali aplikasi atau hal-hal yang bisa mereka dapatkan di handphone mereka atau HP-nya. Kemudian jika dapat memperbaiki satu aspek saja asesmen digital, apa yang akan dilakukan? Aspek asesmen ya, mungkin sebenarnya penggunaan digital ini bisa memudahkan kita ya sebenarnya. Cuman kalau Ibu pribadi ya dalam pengumpulan tugas tadi ya, pengen Ibu perbaiki, pengen Ibu tingkatkan lagi untuk pribadi Ibu sendiri, penggunaan digital tadi lebih diperbanyak lagi, karena Ibu jarang ya menggunakan itu, padahal itu sangat membantu proses pembelajaran kalau menurut Ibu, baik itu asesmennya juga, mereka nggak perlu mengumpulkan lagi buku di atas meja kita ya, mereka bisa mengumpulkan lewat HP mereka dan Ibu bisa ngoreksi tanpa mencoret-coret kertas atau segala macam. Itu sih mungkin kalau Ibu pribadi yang bisa Ibu tingkatkan. Kemudian sini untuk dukungan apa yang dibutuhkan seorang guru untuk optimalisasi teknologi? Kalau guru ya tentu banyak ya, pengennya tentunya fasilitas sekolahnya lengkap ya, infokusnya nggak perlu ganti-gantian ya, ganti-gantian udah ada stay di kelasnya masing-masing, bisa satu kelas misalnya ya, jadi bisa tinggal bawa laptopnya saja, tinggal colok gitu. Kemudian jaringannya, akses jaringan tentunya yang nggak sulit, bisa mungkin wifi-nya satu, sekolah ini free wifi gitu kan. Itu ya Bu yang dibutuhkan ya. Ya mungkin itu pertanyaan penutup juga, pertanyaan terakhir juga Bu dari sesi wawancara pada pagi hari ini khususnya, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Semoga dengan jawaban-jawaban yang telah diberikan tadi dapat merubah dari metode pembelajaran digital yang akan dilakukan di kemudian harinya. Saya Radif Asadik dari mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Arisa Septianeca, dan juga mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selfie dulu.